selamat datang di podcast kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anabari Rofazha dan tentunya saya tidak sendirian, saya bersama dengan Duhrotin Atidah, di mana kita akan berbincang-bincang tentang suatu hal yang menarik. Menarik, apa itu? Kita akan berbincang tentang bahaya incest atau hubungan saudara menurut pandangan sains dan agama. Wah, menarik bukan? Yuk simak video berikut ini. Kalian pasti tahu kan apa itu pernikahan? Pernikahan itu merupakan suatu ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup berketurunan. Namun zaman sekarang tuh masih banyak hal yang menyimpang terkait pernikahan. Di antaranya itu ada banyak kasus-kasus yang menikah dengan saudara kandung dalam masyarakat. Contohnya itu ada kasus ayah yang menggauli anak yang berusia 15 tahun hingga hamil. Terus ada juga seorang kakak menikahi adik kandungnya asal Bulukumba di perantauan Kalimantan Timur. Terus ada juga berita di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Itu ada seorang kakak tega memaksa adik kandungnya hingga hamil juga. Dan ada juga penelitian yang menyatakan ada sekitar 40% anak di Indonesia yang lahir dari sebuah pernikahan saudara itu memiliki cacat fisik maupun cacat mental. Nah, menurut kakak bagaimana terkait hal tersebut? Terkait pernikahan saudara? Iya. Sebelumnya, menurut aku sendiri ya kak, pernikahan saudara itu kan otomatis sesama saudara kandung. Kalau kita menikah dengan mereka itu kayak gimana ya? Jadi kita itu persaudaraannya hanya itu saja. Nah, lebih baiknya kan kita menikah dengan orang yang tidak mempunyai hubungan darah dengan kita ya kan, yang hubungan jauh banget gitu, agar kita bisa menyambung tali persaudaraan kita lebih luas lagi, biar nggak ikut-ikut tok. Bahasa Jawanya gitu. Iya. Terus juga terkait hal tersebut, memang agama Islam ini sudah melarang pernikahan saudara. Bahwa sebenarnya agama kita ini agama yang sangat istimewa banget karena semuanya itu sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan pernikahan juga sudah diatur di dalam Al-Quran. Itu sudah dijelaskan pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Nah, situ sudah dijelaskan yang artinya itu diharamkan atas kamu untuk menggauli ibu-ibumu, terus anak-anakmu yang perempuan, saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, terus saudara-saudara ibumu yang perempuan, terus anak-anak perempuan dari saudaramu laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu perempuan, terus ada ibu-ibumu yang menyusui, terus saudara sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua. Pada intinya itu. Jadi kan ya di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa pernikahan saudara itu dilarang. Kalau Al-Quran sudah melarang, itu sudah tidak bisa dilakukan lagi kan. Terus banyak orang tua itu yang mengatakan kalau menikah saudara itu nanti anaknya itu akan lahir cacat, terus kayak sakit-sakitan gitu. Nah, itu menurut kakak bagaimana? Oh iya, aku juga banyak mendengar hal tersebut sih. Masyarakat, orang tua juga jangan menikah sama orang yang saudara, nanti anaknya bisa sakit-sakitan, bisa cacat. Pernah mendengar seperti itu sih. Cuman kalau aku sendiri belum mengetahui langsung bukti anak dari pernikahan saudara tersebut, belum mengetahui langsung kak. Namun saya sudah menemukan beberapa artikel. Nah, ini sudah menemukan satu artikel dari karangan Rohman Muzadi dan kawan-kawan tahun 2003 yang berjudul Mengkaji Fenomena Hubungan Saudara Berdasarkan Pandangan Hukum Islam, Undang-Undang, dan Sains.
ilmu kesehatan. Di sini itu sudah cukup jelas, pokoknya dijelaskan secara keseluruhan mengenai hal tersebut. Di sini dijelaskan bahwa perkawinan sejarah atau perkawinan antar spesies yang memiliki gennya itu sangat dekat, sehingga dia itu memiliki dampak yang cukup serius untuk anaknya nanti. Saudara dekat itu mempunyai lebih banyak gen yang sama. Mungkin ya ada beberapa ya yang berbeda, cuman lebih banyak itu gennya sama, apalagi sesama saudara kandung kayak kita sama adik kita, kakak kita, itu gennya kebanyakan itu sama. Termasuk juga gen penyebab penyakit. Jadi apabila kamu menikah dengan saudara-saudara dekatmu yang kemungkinan ya dia itu mengidap penyakit, maka ada kemungkinan besar anaknya nanti akan memiliki 2 salinan gen penyebab penyakit. Berarti kalau ayahnya itu mengidap penyakit, terus ibunya mengidap penyakit, nanti anaknya kan sakit-sakitan, banyak penyakitan. Bisa jadi begitu, Mbak. Nanti anaknya jadi tambah sakit-sakitan. Ngeri banget ya, Kak. Terus di sini juga dijelaskan ada beberapa dampak negatif dari pernikahan sejarah ini. Nah, salah satunya yaitu sistem imun si anak itu lemah. Berarti nanti imun anak itu lemah, terus kayak rapuh gitu, kayak nggak semangat. Sistem kekebalan tubuhnya, Kak. Oh iya. Jadi secara umum ya, setiap manusia kan mempunyai 2 pasang gen di dalam tubuhnya. Yang satu itu dari sisi ayah dan yang satu itu dari sisi ibu. Nah, kedua gen yang berbeda inilah yang akan menentukan si anak lahir itu dalam keadaan sehat atau tidak. Jadi tergantung juga sih keadaan gennya kedua orang tuanya itu. Singkatnya gini, Kak, seseorang anak dari perkawinan saudara itu tentunya akan mempunyai genetik yang sama persis, yang sangat mirip lah, banyak yang sangat mirip, sehingga membuat DNA anak tersebut tidak bervariasi. Nah, minimnya variasi DNA yang dihasilkan dari perkawinan saudara tersebut bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh si anak itu atau biasa disebut imun, karena minimnya jumlah alel. Alel apa itu, Kak? Alel apa ya? Oh iya, alel Major Histocompatibility Complex atau biasa disebut dengan MHC. Nah, MHC itu sendiri merupakan sekelompok gen yang bertugas untuk mencegah berbagai penyakit. Semakin beragam variasi dari alel, maka HEMAC dapat bekerja secara maksimal dan mampu melewati penyakit dalam badan dengan lebih mudah. Jadi dia itu bisa dengan mudah mendeteksi zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh anak tersebut. Jika sebaliknya jika anak tersebut hasil dari perkawinan saudara, nah dia kan memiliki variasi alel yang sedikit. Tubuh dia itu mengalami kesulitan mendeteksi zat-zat asing yang masuk, sehingga dapat menyebabkan si anak tersebut mudah terkena sakit atau sakit-sakitan. Ya, intinya ada bukti pada pelajaran genetika terkait bahayanya menikah saudara. Berarti sudah jelas ya, Kak, kalau pernikahan saudara itu dilarang dan memiliki dampak buruk bagi anaknya. Dan di agama juga sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 23. Dilarang. Berarti gitu teman-teman, kalau pernikahan saudara itu memang dilarang dalam Al-Quran dan memiliki dampak buruk bagi keturunan berdasarkan sains. Jadi sebisa mungkin kita bisa menghindari perbuatan tersebut. Sekian perbincangan kita. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan memberikan pandangan baru tentang sebuah pernikahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi